Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gereja Pemulihan Firman, dipanggil, dipilih, ditetapkan. Beritakan nama Yahweh, Beshem Yesua Hamasya, Weruah HaKodes. Bekerja bersama dalam kasih, membangun tubuh Hamasya. Berkarya nyata bagi kemuliaannya, andalkan Ruach HaKodes. Jadi garam dan terang di hadapan semua orang. Bersama Yesua kita jadi pemenang. Bekerja dan berdoa, selamatkan banyak jiwa sampai masuk ke surga. Gereja Pemulihan Firman, dipanggil, dipilih, ditetapkan. Beritakan nama Yahweh, Beshem Yesua Hamasya, Weruah HaKodes. Bekerja bersama dalam kasih, membangun tubuh Hamasya. Berkarya nyata bagi kemuliaannya, andalkan Ruach HaKodes. Jadi garam dan terang di hadapan semua orang. Bersama Yesua kita jadi pemenang. Bekerja dan berdoa, selamatkan banyak jiwa sampai masuk ke surga. Bekerja dan berdoa, selamatkan banyak jiwa sampai masuk ke surga. Bekerja dan berdoa, selamatkan banyak jiwa sampai masuk ke surga. Shalom Bapak Ibu Gembala Sidang yang kami hormati, beserta para pejabat Gereja Pemulihan Firman dimanapun berada. Dalam hari ulang tahun Gereja Pemulihan Firman yang ke-6, maka apa yang kita lakukan tidak lain adalah masih mengaplikasikan visi dan misi Gereja Pemulihan Firman sesuai dengan moto tentu saja. Nah, apakah moto dari Gereja Pemulihan Firman? Tidak lain adalah bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Artinya ada keselarasan antara gembala sidang beserta dengan pejabat, beserta dengan jemaat, saling bekerja sama dan bekerja bersama-sama, yaitu dengan adanya keselarasan teologia Gereja Pemulihan Firman. Apakah teologia Gereja Pemulihan Firman? Gereja Pemulihan Firman menganut teologia yang saya beri nama sendiri, yaitu teologia keseimbangan. Caranya ada beberapa hal, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Gembala Sidang, dan para pejabat sekalian dimanapun berada. Yang pertama, hindari perdebatan teologia. Artinya bahwa Gereja Pemulihan Firman itu otonom. Artinya bahwa Gembala Sidang itu bebas mengembangkan ajarannya secara terpimpin dan bertanggung jawab.
secara terpimpin dan bertanggung jawab, nanti saya akan terangkan tersendiri, yaitu bagi jemaat yang dipercayakan Elohim kepadanya. Artinya di dalam kita berfellowship itu tidak saling intervensi sehingga menimbulkan perdebatan yang tidak perlu. Kenapa? Karena saya menghormati konsep pola pikir para gembala sidang yang tentu saja tidak selalu harus sama 100%. Kenapa? Karena perdebatan itu hanya akan menghasilkan permasalahan intern gereja pemulihan firman. Oleh karena itulah maka di dalam grup gereja pemulihan firman, yaitu grup para gembala beserta dengan pejabatnya, saya mengharap supaya saudara bersikap dewasa, bersifat dewasa. Artinya seperti ketika saya berdiskusi tentang nama Tuhan dengan teolog-teolog yang masih menentang nama Tuhan, kita bisa berdialog, ya, berdiskusi di situ. Tetapi apabila tidak sesuai, ya sudah. Begitu selesai acara, kami bisa berbincang-bincang akrab satu dengan yang lain. Jadi kita bersifat intelektual. Kalau di dalam grup misalkan ada seseorang share, kemudian kita tidak sependapat, boleh saja untuk diargumentasikannya. Tetapi kalau sudah berdiskusi kemudian tidak ada titik temu, ya sudah, tidak usah dilanjutkan sehingga akan menimbulkan permasalahan. Kita belajar menghormati pendapat orang lain. Itu maksud saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman. Sehingga Gereja Pemulihan Firman ini tetap dalam suasana yang kondusif, sehingga antara gembala sidang satu dengan yang lain, pejabat satu dengan yang lain, termasuk terhadap jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya, akan saling bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kemudian yang tadi saya maksud terpimpin adalah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pengakuan iman Gereja Pemulihan Firman dan dasar teologia Gereja Pemulihan Firman. Karena itu supaya kita tidak saling berbenturan, artinya tidak melakukan sesuatu yang terpimpin, artinya liar, maka saya mengharap supaya para pejabat dan para gembala sidang itu membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan pengakuan iman Gereja Pemulihan Firman serta dasar teologia Gereja Pemulihan Firman. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya keseragaman administrasi seperti akta baptis, akta penyerahan anak, akta pernikahan, akta kematian, itu beserta dengan stempelnya itu seragam. Jadi ada keseragaman dalam hal ini, karena ini yang kami laporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu apabila ada di antara Bapak Ibu Gembala yang tidak bisa membuat akta yang sama dengan yang ditentukan oleh Majelis Pusat, maka bisa request ke Majelis Pusat untuk nanti Majelis Pusat membantu membuatkan formatnya, sehingga nanti untuk isiannya tinggal diisi masing-masing tetapi semuanya seragam. Ya, ini menunjukkan adanya kesehatian, bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Kemudian saya mengharap supaya setiap Gereja Pemulihan Firman itu melakukan pengibaran bendera. Artinya ada bendera yang dipasang di ruangan mimbar, ya, sehingga ketika difoto atau di video akan tahu, oh ini Gereja Pemulihan Firman mana dan adanya di mana. Itu akan jelas, ya. Karena bendera itu melambangkan satu eksistensi. Kemudian yang dimaksud terpimpin selanjutnya adalah tidak boleh ada logo gereja lokal yang disandingkan dengan logo Gereja Pemulihan Firman. Jadi hanya ada satu logo saja. Karena itu saya mengharap ini semua sudah ditulis di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan buku tambahan. Jadi nanti bisa dibaca, ya. Kemudian yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah saling menghargai antara gembala sidang, pejabat gereja, dan juga jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga tidak terjadi permasalahan.
Kemudian saya mengharap untuk kita tetap mengingat visi dan misi Gereja Pemulihan Firman. Apa sih visi dan misi Gereja Pemulihan Firman? Yang pertama adalah memberitakan kebenaran tentang nama Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Tentu saja yang dasarnya adalah firman, firman Elohim, bukan dasarnya Kristen Arab. Kenapa? Karena Kristen Arab juga saat ini sedang terjadi restorasi. Ada yang sudah menyebut nama Yahweh dengan kuat, ada yang sudah tidak menyebut nama sesembahan lain yang di sana tertulis Allah, karena mereka tahu bahwa Allah itu adalah nama sesembahan lain. Maka mereka mengganti setiap kali ada kata Allah yang artinya adalah sebutan dengan Al-Ilah atau Rab, begitu. Artinya Kristen Arab ini saat ini sedang terjadi restorasi. Jadi itu yang bukan jadi dasarnya. Dasar kita bukan Kristen Arab tetapi firman Elohim. Karena Kristen Arab ada yang menyebut Yahweh, ada yang tidak di dalam kitab sucinya, ya. Kemudian yang kedua, dasarnya bukan inskripsi yang tidak sesuai firman. Ada inskripsi yang sesuai dengan firman dan itu bisa dipakai. Tetapi juga tidak boleh dengan dasar Talmud yang tidak menyebut nama Yahweh mengganti menjadi Hashem. Jadi Gereja Pemulihan Firman tidak akan mengakomodasi gereja yang hanya menyebut Hashem. Karena Hashem itu bukan nama, Bapak Ibu saudara sekalian. Hashem itu adalah sebutan yang artinya nama itu. Tetapi itu bukan nama. Kenapa? Karena Talmud di dalam kitab Berakot Sotah 38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat 6, dan Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua, itu justru tidak menghendaki nama Yahweh disebut. Tetapi harus mengganti dengan sebutan, yaitu Hashem, yang artinya nama itu, atau Adonai yang artinya Tuanku. Dan itu sebutan, bukan nama. Sementara Yahweh sendiri yang mempunyai nama di dalam 1 Tawarik 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1 dan sebagainya, justru menghendaki namanya disebut, ya. Jadi saya mengharap sebagai ketua umum untuk bisa melihat keseragaman ini tentang visi dan misi Gereja Pemulihan Firman. Yang kedua adalah memulihkan 7 hari raya yang selama ini sudah dilupakan. Tentu saja secara bertahap, tidak harus semuanya dilakukan. Seperti Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa juga tidak serta-merta begitu mengenal nama Bapa Yahweh langsung ke 7 hari raya, tetapi bertahap. Memang Gereja Pemulihan Firman itu motonya tidak kompromi, namun tidak radikal. Karena radikal itu hanya menimbulkan permasalahan intern atau perdebatan yang intinya hanya ingin menunjukkan bahwa saya lebih pintar dari Anda. Nah, ini tidak boleh terjadi. Dan semua yang disampaikan harus dengan data agar tidak dipermalukan oleh para teolog yang masih menggunakan nama sesembahan lama. Kemudian hal yang selanjutnya, yang ketiga, visi dan misi Gereja Pemulihan Firman adalah mendukung pemerintah menegakkan PBNU. PBNU itu singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita dukung pemerintah kita untuk bersama-sama berjuang menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah sehati sebagai keluarga besar Gereja Pemulihan Firman. Jika pandemi berakhir, nanti kita akan kumpul-kumpul lagi di acara Sarasehan berikutnya. Kita akan bersukacita di dalam acara Sarasehan karena selama ini Sarasehan tidak menjadi ajang perdebatan, tetapi menjadi ajang temu kangen. Jadi, agar Bapak Ibu dan para pejabat sekalian bisa hadir dalam acara Sarasehan, saya mengharap supaya kita semuanya menabung khusus untuk acara Sarasehan. Artinya untuk biaya transport dan sebagainya. Sehingga ketika waktunya sampai, Bapak Ibu sudah menabung, maka tabungan itu kalaupun kurang tinggal sedikit, Bapak Ibu saudara sekalian tidak mengalami kesulitan.
Di sana nanti kita bisa bertukar pengalaman dan saling temu kangen. Pokoknya di acara Sarasehan itu indah sekali. Oleh karena itu, sekali lagi tetaplah sehati sebagai keluarga besar Gereja Pemulihan Firman. Selamat berjuang. Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasya Beruah HaKodes memberkati kita semuanya. Shalom, selamat berjuang. Amin. Shalom alaihim, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Hamasya. Saya Gembala Sudungan Senaga sebagai salah seorang pengurus pada Majelis Pusat Sinode Kita Tercinta Gereja Pemulihan Firman, tepatnya pada Biro Hukum. Ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara bagaimana seharusnya kita sebagai warga atau jemaat Gereja Pemulihan Firman harus patuh hukum. Tetapi sebenarnya bukan hanya kita sebagai jemaat pada Gereja Pemulihan Firman yang harus patuh hukum. Itu adalah teori sebenarnya, bahwa setiap warga negara harus patuh hukum, harus tunduk kepada hukum. Nah, sehubungan dengan itu, Bapak Ibu, saya beri judul semacam berbagi ini, pencerahan ini dengan judul Patuh Hukum Adalah Watak Kristiani. Bapak Ibu Saudara kekasih, ada tiga bagian yang ingin saya jelaskan secara singkat kepada kita semua. Yang pertama, setiap orang tanpa terkecuali harus patuh hukum. Yang kedua, para pelayan Tuhan seyogianya mengajarkan untuk patuh hukum kepada jemaatnya. Yang ketiga, posisi dan hubungan Majelis Pusat GPF dengan pemerintah berkaitan dengan hukum. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih, setiap orang tanpa terkecuali harus patuh hukum. Patuh hukum kepada pemerintah atau otoritas. Seperti saya katakan tadi, adalah sebuah kewajiban. Karena itu adalah teori. Ya. Otoritas atau pemerintah adalah yang membuat hukum, menerapkan hukum dan kemudian mengawasi jalannya hukum kepada setiap warga negara, termasuk kepada kita semua jemaat yang tergabung di dalam Sinode Gereja Pemulihan Firman. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama dikatakan begini nih. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Yang dimaksud dengan takluk, Bapak Ibu, ya kita warga negara harus mematuhi hukum. Hukum seperti yang saya katakan yang dibuat oleh pemerintah bekerjasama dengan legislatif atau parlemen. Nah, hukum yang dimaksud adalah undang-undang. Undang-undang yang mengandung pasal-pasal atau klausul. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Dan apabila kita melanggar yang dilarang itu, kita akan mendapat sanksi. Ya. Hukumannya berupa hukuman badan atau fisik atau juga berupa denda. Denda ya, dalam bentuk uang tentunya. Nah, selain daripada itu juga ada misalnya tidak boleh melakukan hal-hal tertentu sepanjang sekian lama gitu. Jadi ada 3. Fisiknya atau badan, uang, dan kemerdekaannya dirampas. Meskipun sebenarnya kemerdekaan dirampas dengan hukuman fisik, apakah dalam bentuk hukuman penjara atau kurungan, itu juga kemerdekaan fisik yang dirampas. Tetapi Bapak Ibu, setelah kita misalnya menjalani hukuman fisik atau badan, barulah dilakukan hukuman bentuk yang ketiga,
yaitu kemerdekaannya. Misalnya tidak boleh menjadi apa? Berpolitik atau melakukan hal-hal suatu pekerjaan atau profesi tertentu dilarang sehubungan dengan putusan yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu, kita akan bertanya, apa sih hukum positif? Nah, hukum positif itu penjabarannya sederhana, Bapak Ibu. Hukum positif adalah hukum yang kita lihat dalam bentuk undang-undang. Apakah pidana, perdata, hukum internasional, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini, hukum itu tujuannya adalah apa? Supaya tercipta rasa keadilan dalam bermasyarakat. Dalam masyarakat harus tercipta rasa keadilan. Orang dibatasi dengan hak dan kewajiban. Hukum harus kita taati dan, nah ini dia, harus diketahui semua warga negara agar hak-hak kita terjaga, hak-hak orang lain juga terjaga. Nah, hukum itu membuat rasa aman bagi kita semua warga negara. Kemudian kita akan dapat melakukan pekerjaan kita dengan lancar, dengan baik gitu. Karena ada patokan-patokan mana yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Juga termasuk ketika kita melakukan pelayanan. Ada rambu-rambu yang harus kita patuhi, Bapak Ibu. Rambu-rambu itulah yang membuat kita harus hati-hati ketika kita atau manakala kita melakukan tugas pelayanan kita. Mungkin kita bertanya, apa buktinya hukum adil? Apa buktinya hukum itu adil? Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat misalnya di dalam putusan pengadilan. Kita akan membaca di dalam putusan pengadilan, misalnya di situ tertulis irah-irah ya, atau kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa bapak atau ibu hakim yang mulia itu menangani perkara itu sudah berusaha seadil-adilnya sesuai hati nuraninya. Jadi, hati nurani para hakim mendasarinya. Tentu dengan mengingat itu tadi ira-ira berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian para pelayan Tuhan siogianya juga mengajarkan untuk patuh hukum, ya. Itu yang kedua. Kewajiban bagi kita para pelayan Tuhan, gembala sidang, gembala muda, evangelis, ya. Atau katakan pengerja di dalam posisi kita masing-masing di gereja kita untuk tidak jenuh-jenuhnya mengajarkan, menyampaikan, mensosialisasikan agar kita hidup mematuhi hukum. Artinya kita patuh hukum itu supaya jangan menjadi batu sandungan bagi sekeliling kita. Dan kemudian itu bisa berujung kepada rusaknya reputasi gereja kita, sinode kita. Gitu. Saya kasih contoh yang sederhana, Bapak Ibu. Ya, sekarang ini betapa gampangnya orang menggunakan media sosial atau platform media sosial. Apakah melalui YouTube atau bentuk-bentuk yang lain, melontarkan ujaran-ujaran kebencian yang mencemarkan nama baik dan fitnah kepada orang lain, atau menyampaikan kabar bohong yang wajib disebut cyberstalking. Orang tanpa merasa bersalah atau dengan seenaknya membuat hoax, berita-berita bohong, ya. Nah, sedihnya Bapak Ibu Saudara kekasih, ada yang mengaku berasal dari sinode anu atau pelayan dari sinode anu. Ini yang berbahaya. Ini yang saya katakan tadi, merusak reputasi sinode. Ya. Contohnya saya menonton ya, melihat di salah satu channel YouTube ya, ada hamba Tuhan, mengaku hamba Tuhan ya, pelayan Tuhan, yang dengan berani menyatakan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat
kita menyebut nama dua nama ya, inisial saja, sebagai antek-antek Lucifer. Mantan presiden yang dimaksud O dan juga satu lagi itu namanya C, gitu ya. O dan C, katakan seperti itu. Mengatakan bahwa mereka itu adalah antek-antek Lucifer. Bapak Ibu, yang bersangkutan mengatakan bahwa ini dari Tuhan datangnya. Saya katakan begini, apakah semua yang berasal dari Tuhan harus kita sampaikan di ruang publik? Apalagi ini yang menyangkut harkat dan martabat seseorang. Apalagi ini mantan petinggi yang sudah mendarbabaktikan hidupnya untuk negaranya. Pantaskah atau bolehkah? Di sini dia, undang-undang jelas mengatur bukan hanya tidak pantas, tetapi tidak boleh. Karena itu sudah melanggar undang-undang, katakan aja Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau lazim disebut ITE. Nah, pada pasal 27 ayat 3 itu jelas ya, dikatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat tercemarnya ya nama baik orang ya orang lain, itu ancaman hukumnya ada Bapak Ibu 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, kalau cukup bukti, pelaku langsung dapat ditahan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini. Karena tadi ancamannya lebih dari 5 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita atau lazim disebut KUHP pada pasal 21 ayat 4 butir A menyatakan seperti itu. Apabila ancamannya lebih dari 5 tahun, ancaman hukum lebih dari 5 tahun, penyidiknya atau dalam hal ini pihak kepolisian Republik Indonesia dapat menahan yang bersangkutan langsung gitu, sebelum sidang pengadilan digelar. Tuh. Jadi ini sebenarnya harus dipatuhi, harus dalam tanda petik harus kita takuti. Nah, tidak dengan sendirinya dengan sembarangan kita menyebut sesuatu yang berujung pada pencemaran nama baik orang lain. Ya. Saya juga lihat Bapak Ibu di dalam platform media sosial yang lain, banyaknya ya yang mengaku Kristiani, ya, membuat orang lain terganggu hak-hak hukumnya, ya, menyebarkan berita-berita yang tentu ini bisa mengundang kerawanan hukum bagi pihak lain, mohon maaf agama lain misalnya. Nah, pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, perbuatan dilarang menyebarkan informasi yang ditimbulkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, golongan, dan ras atau disingkat SARA. Nah, selain mencemarkan nama baik orang, ini juga mengatur tentang mencemarkan atau katakanlah mengkritik tetapi tidak benar terhadap pemerintah yang sah. Sehingga apa? Ini berujung kepada terjadinya dugaan tindak pidana berkaitan dengan ITE. Ya. Di dalam pasal 207 KUHP kita bicara KUHP sekarang, ini berbicara tentang penghinaan terhadap pemerintah. Apabila melontarkan kata-kata kasar terhadap pemerintah, itu jelas diatur di dalam pasal 207 seperti
saya katakan tadi, yang berbunyi begini: barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan yang ada di Indonesia atau sesuatu majelis yang ada di sana, dihukum selama-lamanya 1 tahun 6 bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Nah, ini tentunya juga hal yang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya menyiarkan melalui platform media sosial atau media elektronik, katakan seperti itu, tetapi juga kita menyiarkan secara tertulis untuk kemudian diketahui orang banyak. Itu juga ada larangannya, apalagi kalau dilakukan terhadap pemerintah yang sah, gitu ya. Nah, kecuali itu Bapak Ibu Saudara kekasih, ada lagi hal pasal-pasal lain nih di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP mengatur mengenai pencemaran nama baik ya terhadap orang atau pribadi. Itu ada dalam pasal 310 KUHP. Merusak kehormatan dengan menuduh orang lain sesuatu yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, kemudian pasal 311 KUHP, menista orang lain. Ya. Lalu kemudian pasal 315 KUHP, mencemarkan dan menghina orang lain, menyampaikan sesuatu berita yang tidak benar terhadap orang lain, ya. Itu berujung kepada pencemaran nama baik. Nah, yang bersangkutan dikenakan tadi seperti saya katakan pasal 310 dan atau 311 dan atau 315 KUHP. Jelas bahwa perbuatan ini tentu merusak reputasi orang lain. Itulah yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kekasih, adalah posisi dan hubungan majelis pusat dengan pemerintah berkaitan dengan hukum. Sesuai dengan ADART sinode kita yang sudah dibuat di dalam akte notaris Liana Suyana, sarjana hukum, di bawah nomor 22 tanggal 25 Juli 2015, telah diatur mengenai tugas dan fungsi majelis pusat GPF, di mana dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24 secara rinci mengamanatkan apa saja tugas dan fungsi masing-masing lembaga yang ada diatur di sana. Ada dua hal penting dalam tugas dan fungsi. Yang pertama, fungsi-fungsi hubungan masyarakat sebagaimana dalam pasal 22. Ini harus dioptimalkan dalam kerangka lebih mengenalkan sinode GPF kepada khalayak luas. Ini tentunya juga sebagai pengejawantahan dari pasal 7 di bagian awal. Demikian juga dengan fungsi hubungan dengan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 23. Harus lebih dioptimalkan karena ini menyangkut hal-hal yang sangat vital bagi kelangsungan organisasi. Pada pasal 23 butir E, tempat tugas yang sangat krusial yang saya maksud yaitu menyangkut mengenai perizinan dan segala bentuk perizinan agar peribadahan kita bisa berlangsung dengan nyaman, dengan aman gitu. Nah, lobi-lobi kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini Dirjen Pembinaan Kristen atau Pembimas, masyarakat Kristen maksudnya, di pusat maupun aparat vertikal di bawahnya harus ditingkatkan, terutama saya katakan tadi mengenai izin GPF, ya, izin gereja maksudnya. Dan kemudian itu juga menyangkut mengenai identitas kita sebagai pelayan, ya, dengan apa yang disebut kartu rohani. Itu kita harus daftarkan. Harus dioptimalkan bahwa semua harus terdaftar, ya, agar kita terlindungi secara administratif, kita ada di dalam registrasi mereka. Yang kedua, mengenai fungsi-fungsi penggembalaan khusus konflik internal.
pasal 24 ADART kita sebenarnya juga sudah cukup rinci mengatur mengenai apa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk memelihara kondusivitas dan kenyamanan berorganisasi. Kalaupun memang tidak dapat dihindari adanya konflik di dalam gereja kita, konflik internal, akan tetapi pasti ada solusi untuk meredakan masalah yang timbul. Nah, ini peranan fungsi-fungsi penggembalaan khusus konflik internal sebagaimana dalam pasal 24 ADART kita. Ya. Nah, kita kaitkan sedikit dengan KUHP. Di dalam KUHP pasal 175 itu mengatur mengenai hak-hak beribadah. Tentu hak-hak beribadah itu juga tidak terlepas dari bagaimana kita melaksanakan peribadahan dengan izin yang sudah ada. Kita dilindungi oleh otoritas atau pemerintah berdasarkan KUHP pasal 175. Tetapi dengan syarat kita juga terdaftar. Ada dalam buku registrasi pembimas Kristen. Ya. Nah, memang di sana diatur mengenai mekanisme pelayanan pidana. Hal-hal berkaitan dengan gangguan beribadah juga yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Maksudnya, apabila kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diminta, tentu kita bisa meminta perlindungan kepada pemerintah, JKI, Kepolisian Republik Indonesia. Manakala ada gangguan di dalam kita melaksanakan ibadah kita. Itulah yang diatur dalam pasal 175. Nah, kembali lagi ke ADART kita. Pasal 9 khususnya butir 2 tentang sinode GPF yang mengenal nama, menggunakan nama Bapak Yahweh. Ya, ini juga mungkin dipersoalkan oleh orang lain. Karena Bapak Ibu, ini pengalaman saya. Saya pernah, apa itu? Siapa Yahweh? Begitu kira-kira yang mempersoalkan kepada saya. Dan orang-orang itu menyebut Yahwisme. Tetapi Bapak Ibu, karena ini belum menyangkut pencemaran nama baik, saya diam aja. Saya belum mampu menjelaskan, karena bukan pada forum yang tersedia. Manakala dia mengatakan, mungkin dia secara bercanda, sehingga saya juga tidak menanggapinya secara serius begitu. Nah, ini juga menjadi titik perhatian kita, Bapak Ibu. Jadi menyangkut konflik-konflik yang bukan hanya ada di dalam, tetapi konflik yang diakibatkan oleh orang luar yang menyerang kehormatan kita. Kembali lagi, kita bisa menggunakan pasal-pasal di dalam ITE atau KUHP untuk menjaga nama baik kita. Dengan catatan itu tadi bahwa gereja kita di mana kita berada itu juga sudah terregistrasi di masing-masing pembimas Kristen vertikal di bawahnya. Jadi kita juga terlindungi, Bapak Ibu. Itulah fungsi-fungsi yang saya katakan penting. Jadi sebagai warga gereja pemulihan firman Sinode GPF yang kita cintai, mari kita berperan aktif di dalam apa? Menjaga tegaknya hukum. Karena bagaimanapun kita juga adalah warga negara yang patuh hukum, harus menjaga hukum. Nah, sekaligus kita berperan aktif untuk mendukung program-program pemerintah di bidang hukum. Dan sebenarnya bukan hanya di bidang hukum saja, tetapi juga hal-hal lain sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita, yaitu berperan aktif untuk mendukung program pemerintah. Karena sebagaimana yang kita anut teologi keseimbangan, tentu kita juga dalam hal ini dituntut untuk berperan aktif mendukung program pemerintah. Meskipun kita tidak boleh berpolitik praktis, tetapi dengan kita mendukung pemerintah di dalam
konteks sebagai warga negara dan juga sebagai warga GPF, kita sebenarnya sudah berpolitik juga. Tetapi yang dimaksud adalah berpolitik untuk mendukung pemerintah sebagai mana yang ada di dalam firman Tuhan yang kita baca dan yang harus kita imani dan kita laksanakan. Saya menyampaikan Dirgahayu GPF yang ke-6. Bapak Yahweh Besim Yesus Hamasiah Wirwa Kades memberkati kita sekalian. Amin.
Kebenaran Lubuk Pakam Deli Serdang mengucapkan Selamat hari jadi yang ke-6 tahun Gereja Pemulihan Firman.
semakin bertumbuh dalam kebersamaan, bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja untuk kemuliaan Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamasya. Sukses dan terberkati. Shalom. Shalom, saudaraku semua. Saya Gembala Yohanes Sugino, mewakili Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa Jakarta, mengucapkan Yom Holidit Sameah untuk Gereja Pemulihan Firman yang ke-6. Semoga semakin bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Bapa Yahweh Elohim Yeshua Hamasya, memberkati kita semua. Amin. Salam, selamat pagi. Saya Gembala Jemaat Gereja Pemulihan Firman Yeshua Hamasya bersama jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman yang ke-6. Bapa Yahweh memberkati. Kami dari DPRP Laksem Kados Cibinong mengucapkan Yom Holidit Sameah Gereja Pemulihan Firman yang ke-6. GPF semakin jaya, GPF semakin diberkati. Bapa Yahweh memberkati. Yes, yes, yes. Gereja Pemulihan Firman dipanggil, dipilih, ditetapkan, ditetapkan nama Yahweh Besem Yeshua Hamasya, Wedua Hakodesh, bekerja bersama dalam kasih, membangun tubuh Hamasya, berkarya nyata bagi kemuliaannya. Adalah Maha Kodesh, jadikan terang di hadapan Tuhan. Bersama Yeshua kita jadi pemenang, berbicara berdoa selamatkan banyak jiwa sampai masuk ke surga. Gereja Pemulihan Firman dipanggil, dipilih, ditetapkan, ditetapkan nama Yahweh Besem Yeshua Hamasya, Wedua Hakodesh, bekerja bersama dalam kasih, membangun tubuh Hamasya, berkarya nyata bagi kemuliaannya. Adakan Roh Hakodesh, jadikan terang di hadapan seorang. Bersama Yeshua kita jadi pemenang, bekerja dan berdoa selamatkan banyak jiwa sampai masuk ke surga. Jadikan terang di hadapan seorang. Bersama Yeshua kita jadi pemenang, bekerja dan berdoa selamatkan banyak jiwa sampai masuk ke surga. Sampai masuk ke surga, sampai masuk ke surga. Kami sidang jemaat Gereja Pemulihan Firman Pondok Kemenangan Sukoharjo, kami mengucapkan selamat ulang tahun Sinode GPF yang ke-6. Haleluya, Bapa Yahweh memberkati. Shalom. Kami dari Gereja Pemulihan Firman Yahweh Sebaot Cimahi akan mempersembahkan pujian dalam rangka hari ulang tahun Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman.
Selamat ulang tahun Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman Tetap Jaya, dan semakin maju dan semakin diberkati dan semakin berkembang sampai Bapak Yahweh di dalam Yesus Hamasiah datang. Haleluya. Haleluya. Aku
Kami Gereja Pemulihan Firman Jemaat Angelika Palut mengucapkan Selamat ulang tahun yang ke-6 untuk organisasi Gereja Pemulihan Firman Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasiah Beruah Hakodes membuat semakin meluas, tetap bersatu, menjadi terang dan garam, serta semakin diberkati. Haleluya. Amin. Jemaat GPM Philadelphia Jayapura mengucapkan Selamat ulang tahun Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman yang ke-6. Sukses selalu, Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasiah Beruah Hakodes memberkati. Jalan kehidupan itulah Yesus katakan. Aku percaya di dalam nama-Nya ada keselamatan. Halo. Shalom. Shalom. Kami daripada Gereja Pemulihan Firman Tabernakel Yahweh Selangor, Malaysia. Ini Pak Dewi Jahmat, saya Ibu Hana. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 ke atas Gereja Pemulihan Firman. Sukses selalu. Terus menyatakan kebenaran bahwa Yahweh sampai Indonesia dan Malaysia diberkati. Haleluya. Amin.
Gereja Pemulihan Firman. Waktu Elohim datang, nama Yahweh muncul dengan lantang, membuat pikiran selalu terniang, menerima tugas dengan hati riang. Segala resiko siap ditanggung, kebenaran harus menggaung. Mesti sinode menolak meraung-raung, takut Elohim justru makin menggunung. Kehormatan dan kemuliaan ditanggalkan, demi nama kudus yang diutamakan. Indonesia dibuat gempar oleh teriakan. Yakub Sulistyo berjuang tanpa sungkan. Gereja Pemulihan Firman lahir melalui liku-liku pelik untuk tahir. Segala upaya sosialisasi mengalir bagai air bah dari hulu ke hilir. Gereja Pemulihan Firman berkembang, menampung jemaat lokal yang tumbang akibat nama Yahweh yang disayang, bagai pahlawan yang sedang berjuang. Indonesia harus menyembah Tuhan. Yahweh bagi Nasrani harus bertahan. Yeshua HaMashiach tanpa bantahan, sebagai juru selamat tak tertahan. Makin jayalah sinodeku, tanda Yahweh Elohim yang berlaku. Yeshua HaMashiach jadi terpaku. Ruach HaKodes tidak cuma disaku. Bekerja sama dan bekerja bersama-sama. Moto kita semua bagai irama. Keindahan persatuan pejabat bernorma. Penantian saresehan jadi terasa lama. Untuk saling berbagi pengalaman, mempererat pelayanan antar teman, dalam keluarga besar yang nyaman. Kasih Elohim berlaku sepanjang zaman. Selamat ulang tahun Gereja Pemulihan Firman. Makin jaya bersama Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Amin. Kami, Jemaat GPF Lingga dan Tangerang, akan mempersembahkan sebuah pujian dengan judul Nyanyi Mazmur Bagi Yahweh Sebaot. Yeah.
kami Jemaat DPR Kuningan Daerah Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Sinode DPR. Yang ketujuh, Bapak yang memberkati. Shalom, kami dari Jemaat Philadelphia Marena mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Pemulihan Firman di Indonesia yang ke-6 yang berpusat di Ambarawa. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Ku terima janji Yahweh dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Yahweh telah digenapi. Lihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Yesus memikul kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Janji Yahweh dari kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Yahweh telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Yesus memikul kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Ku tak dapat jalan sendiri. Yesus, tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Shalom, kami dari Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa Menorah Cabang Bovendigul Papua mengucapkan selamat hari jadi Gereja Pemulihan Firman yang ke-6. Bapak Yahweh Besem Yesua Hamasya memberkati. Amin. Tuhan telah rancangkan dan tetapkan, membuka jalan untuk keselamatan, memulihkan kebenaran firman di tengah dunia yang masih menentang kebenaran. Gereja Pemulihan Firman dipanggil, dipilih, dan ditetapkan menjadi tiang penyangga kebenaran. Satu visi dan satu misi untuk memberitakan nama Tuhan yang benar,
Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach Beruach HaKodesh, senantiasa bekerja bersama dan bekerja bersama-sama dalam kasih, membangun tubuh HaMashiach, bersatu dan bertumbuh dalam iman, untuk menjangkau dunia bagi Tuhan. Sebagai sebuah sinode yang berusia 6 tahun ini, dengan segala tantangan yang dihadapi, banyak hal yang kami pelajari. Dengan pantang menyerah, berusaha lebih baik, dan selalu mengandalkan Bapa Yahweh, memberikan hasil yang luar biasa untuk memulihkan Indonesia, bahkan dunia. Mengerti kebenaran firman Elohim dan mengenal Tuhan yang benar, Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach. Tetaplah berkarya nyata bagi kemuliaannya, menjadi garam dan terang di hadapan semua orang, selalu mengandalkan Ruach HaKodesh, memberikan pelayanan yang lebih baik untuk menjadi yang terbaik, bersukacita karena melayani dengan kasih, bangga dengan kerja keras, dan semangat yang tidak pernah menyerah untuk terus maju di dalam Bapa Yahweh. Senantiasa bersyukur atas kesempatan yang Bapa Yahweh berikan. Dalam setiap doa selalu memohon agar senantiasa menjadi berkat untuk memulihkan bangsa ini. Mari kita bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk menjadi berkat bagi jiwa. mengucapkan Yom Huledet Sameach Dirgahayu Gereja Pemulihan Firman yang ke-6 tahun semakin berkembang